Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bertindak sebagai khatib Allah yang berbalayano naga Teguh Wahyu. Kemudian yang bertindak sebagai imam naga Teguh Balat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil harajil rajam wa imam Makkah wal Madinah wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya Rabbi zidhu syarafan wa karaman wa mahabbatan wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna yawmal jum'ati sayyidul ayyam wa hajjul fuqara'i wal masakin wa asfiya'i sahilin. ولقد بعثني بدلان عن ركعتين أولين فإذا صعد الخطيب على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وأنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah.
الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بخير والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذين قاموا بحفظ دين خالق المنان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. صدق الله العظيم. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehormatan kepada Bapak Haji Imam Syekh dan seluruh aparatur desa serta para jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan pun kita selalu memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya Allah kepada kita hamba yang barangkali hanya sanggup kita hitungkan, kaki yang masih bisa melangkah, tangan yang masih bisa memegang, mata yang masih bisa melihat atas nikmat-nikmat Allah, telinga yang selalu masih bisa mendengar, setiap anggota tubuh kita merupakan nikmat yang hanya sanggup kita hitungkan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka oleh karenanya selalulah kita mengucapkan alhamdulillah dengan memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Beriring salawat dan salam, marilah kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mampu memproklamirkan agama Islam dari cengkeraman jahiliyah yang sangat pecah moral mereka, yang sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa menghirup betapa segarnya udara atas perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan sahabat beliau
yang selalu mendampingi beliau, yang tidak mengenal lelah sedikit pun, bahkan taruhan nyawa demi agama Islam, agama Allah yang diridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa restu bertanya bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang mutabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini, izinkanlah khatib sejenak untuk menyampaikan sepatah dua kata yang barangkali ini menjadi yaitu bahan motivasi di dalam kehidupan kita, menjadi bahan renungan di dalam menjalani hidup di dunia ini. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib ingin menyampaikan bahwasanya anak itu merupakan masa depan kita semua. Anak merupakan titipan Allah kepada kitanya, yang anaknya wajib lipat kitanya untuk tak bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang anaknya bapak-bapak merupakan masa depan kitanya dunia dan akhirat. Maka oleh karenanya kita sebagai orang tua sungguh sangat berharap dan selalu mendoa, bahkan yaitu bekerja semaksimal mungkin agar supaya anak kitanya tercipta menjadi anak yang soleh. Membantu kitanya berharap anak kitanya bapak-bapak agar supaya anak yang kitanya cintainya menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi kitanya dunia dan akhirat. Maka oleh karenanya bapak-bapak, siapa yang bertanggung jawab terhadap anak kita yang menjadi anak yang soleh? Apakah kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut, ataukah guru di rumah sekolah dan guru pengajian di tempat di madrasah? Ini semua ada jawaban pada diri kita masing-masing. Akan tetapi bahagialah dan senanglah bagi orang tua yang telah mampu mendidik anaknya menjadi anak yang saleh. Yang anak tersebut yang akan membantu kita orang tua, yang anak tersebut yang akan selalu mendoakan kita kepada orang tua, dan anak tersebut yang akan menjaga nama baik orang tuanya. Maka oleh karena itu bapak-bapak, yang perlu kita ketahui bahwasanya anak kita merupakan investasi doa terhadap kita. Anak kita lah yang akan selalu menginvestasikan pahala-pahala kepada orang tuanya, baik yang itu masih hidup maupun kita tak kala berpulang ke rahmatullah. Anak kita yang selalu menginvestasikan doa yang akan menciptakan saluran pahala kepada kitanya dunia dan akhirat. Maka yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam satu hadis, "Idza matal insanun qata'a anhu 'amaluhu illa min thalatah." Tak kala mati kitanya, berpulang kitanya ke rahmatullah, maka seluruh amalan kitanya bapak-bapak akan terputus. Bantum amalan kitanya akan terputus. Illa salatah, kata Rasulullah, terkecuali 3 perkara. Apa itu yang 3 perkara? Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang kita infakkan, yang kita wakafkan, yaitu di masjid-masjid ataupun tempat-tempat pengajian. Ini yang selalu mengalir kepada kita. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, kata Rasulullah. Ilmu yang bermanfaat, yang sebagaimana kita ajari, yaitu di sekolah dan di madrasah. Natajuk ilmu kepada kau, nataifakkan ilmu kepada ulun, yaitu kepada anak-anak kita. Maka dengan ilmu itu bapak-bapak yang selalu membantu kita kelak di hari kiamat nanti. Yang kedua, kata Rasulullah,
ibnu salihun, anak yang soleh. Maka anak inilah bapak-bapak yang menjadi investasi kitanya, yang menjadi masa depan kitanya. Bukan di dunia saja, akan tetapi di akhirat juga bermanfaat bagi kita. Maka oleh karenanya bapak-bapak perlu kitanya pertimbangkan, perlu kitanya jaga anak kitanya. Bukan manfaat di dunia, akan tetapi di akhirat nanti juga bermanfaat bagi kitanya bapak-bapak. Maka sebagaimana kelak di hari kiamat nanti, kitanya akan diberikan derajat yang tinggi. Maka kitanya akan terheran-heran derajat yang diberikan oleh Allah yang begitu tinggi. Kitanya akan bertanya dari mana derajat itu, yang sementara amalan kitanya tidak sesuai yang kitanya kerjakan di dunia. Akan tetapi derajat yang begitu tinggi Allah berikan. Maka kitanya akan tertuaikan, yaitu jawaban daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat anak kita lah, yang selalu mendoakan kita, yang selalu menginvestasikan doa kepada kitanya, pahala kepada kitanya, ampunan kepada kitanya bapak-bapak. Mereka lah anak-anak kita yang akan menjadi masa depan kitanya bapak-bapak, yang sebagaimana Rasulullah menjelaskan di dalam satu hadis, Inna Allah azza wa jalla liyarfa'ud darajata lil 'abdi salihai fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi fayaqulu bi istighfari wa li jalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala pada hari kiamat kita akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti kepada kita. Allah akan memberi derajat yang begitu tinggi kelak di surga kepada kitanya bapak-bapak. Kita akan terheran-heran bapak-bapak, lalu kita bertanya, dari mana derajat yang tinggi yang Allah berikan kepada kita? Lalu kita bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana derajat ini ya Allah? Sungguh aku tidak mengerjakan amalan ya Allah, hanya sesuai dengan amalan yang aku kerjakan selama hidup di dunia. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjawab, ketahuilah wahai insan, wahai manusia, ketahuilah wahai orang tua, bahwasanya derajat itu yaitu tidak terlepas daripada doa-doa anakmu yang selalu yaitu mendoakanmu, yang selalu yaitu memohon ampun kepadamu. Maka aku ampuni seluruh dosa-dosamu dan aku berikan derajat kepadamu, derajat yang tinggi di surga. Luar biasa bapak-bapak. Maka saking pentingnya kitanya menciptakan anak kitanya, mendidik anak kitanya agar supaya anak kitanya menjadi anak yang soleh bapak-bapak. Sangat penting sekali. Maka oleh karenanya bapak-bapak, kita jangan terlena dengan yaitu duniawi. Kita jangan sampai yaitu lalai terhadap anak kitanya. Jangan terlena dengan dunia-dunia anak kitanya yang barangkali urangnya kita dalam bapak-bapak. Betapa pengaruhnya anak-anak kitanya bapak-bapak. Hingga sampai kita takut anak kita lapar di dunia, tapi kita tidak pernah memikirkan lapar di akhirat nanti. Hingga sampai kita takut kita lapar di dunia, akan tetapi kita tidak pernah menghiraukan masa depan kita di akhirat nanti. Bukankah anak kita nyonya bapak-bapak menjadi masa depan kita juga? Hingga sampai kita berbangga hati terhadap apa yang telah disampaikan oleh anak-anak kita. Coba kita lihat bapak-bapak. Maka oleh karenanya jangan buang-buang waktu anak kita, karena anaknya menjadi masa depan kita. Seimbangkan dengan dunia dan akhiratnya. Ilmu duniawi dan ukhrawi, ilmu dunia dan agama, seimbangkan bapak-bapak. Jangan sampai kitanya berbangga hati. Anak kitanya mulai yaitu tabur wadai kitanya, mulai dari TK dan watur bapak-bapak, mencapai yaitu dari PAUD pun, TK tambah SD, tambah SMP, tambah SMA, belum lagi S1 dan S2. Apakah itu menuai kebahagiaan bagi kitanya bapak-bapak? Selepas S2 bapak-bapak, apakah dia akan memberi yaitu kebahagiaan kepada kita? Belum tentu bapak-bapak, belum tentu. Jangan karena selepas daripada S2
Apabila kita berpikir secara logis bapak-bapak, tapi dengan pikiran sehat kita, selepas daripada itu, jangankan untuk ibu bahagia dan di dunia, di akhirat lebih long bapak-bapak. Anda sudah dibuang modal kita yang tak ambil. SD, SMP, SMA, bahkan S1 dan sambung dengan S2. Kedua hansip. Seumur hidup tidak menghonor lagi bapak-bapak. Bayangkan bapak-bapak, apa yang mereka berikan kepada kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, jangan sampai kitanya bapak-bapak dilalaikan oleh dunia, oleh harta dan anak-anak kitanya. Baik sampai kitanya dibelalai dengan harta dan anak-anak kitanya, yang sehingga kitanya tua terhadap apa yang kitanya miliki di dunianya. Kitanya anak-anak yang anaknya merupakan anak kitanya yang wajib kitanya bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda mendidik anakmu? Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanggungjawab penuh, bukan pada guru pengajian, bukan pada guru yang tukang belajar itu memberi pelajaran kepada anak kita, akan tetapi kepada kedua orang tua bapak-bapak. Maka kitanya kita bengek guru pengajian, kita bengek guru rumah tibula. Bukanlah mereka yang bertanggungjawab atas anak kitanya, bukanlah guru pengajian yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada anak kitanya. Maka orangnya banyak kitanya kadang-kadang bapak-bapak, jika lagi cuti saja lagi bengek kitanya kepada yaitu guru. Jika sampai kitanya terlampor yaitu gurunya, yaitu Pak Kepolisian, yang sehingga gurunya ditangkap bapak-bapak. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi tanggungjawab penuh kepada kitanya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepenuhnya tanggungjawab kepada kita. Jagalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bukan jagalah gurumu, tapi diri kita dan keluarga kita. Bukan murid-murid kita bapak-bapak. Maka maknanya apa? Yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak tercinta kita, orang tua. Maka kita sebagai orang tua bapak-bapak, di saat tajuk anak ke tempat pendidikan, bahkan tempat pendidikan, baik madrasah ataupun di sekolah-sekolah, maka tolong kontrol dan kontrol. Jangan sampai itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kata pegah anak kita bagai, kata pegah anak kita ada cara. Coba kita lihat bapak-bapak yang kadang-kadang kalah kita lihat anak sepenuhnya tentunya guru anak dan dalam beri kata sepenuhnya tanggung jawab katanya ada pegah. Kita ada perlu dipilih, bukan berikan. Tunjuk anak kita tunggu menyebatan lumpuh tinggal. Oh dapat bapak-bapak kita yang mengamal. Dengan ukuran bapak-bapak orang. Pernahkah kita mengantar menjemput anak kitanya, tak galak, tak kontrol anak kitanya? Seberapa cinta dan sayang kitanya terhadap anak kitanya? Kalau memang kitanya bapak-bapak bertanggung jawab terhadap anak kitanya, ingin kitanya menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh, maka tolong jaga bapak-bapak. Coba kita lihat betapa besarnya pengaruh anak-anak kitanya, yang barangkali kasih sayang anak kitanya kepada kitanya sekian halali bapak-bapak. Coba kita lihat, kadang-kadang sehari semalam tidak pernah dia melihat wajah kita, setengah jam pun tidak pernah dia lihat. Pagi-pagi bengah kitanya katanya dia itu kerja, anak kitanya dalam bedah anak kitanya di kita apa malam. Malam kitanya bengah katanya kerja jawab anak kitanya mantap yaitu pak kerja. Malam kitanya tak dengar anak kitanya dalam rumah pacaran kitanya tajuk yaitu pengajaran yaitu terhadap anak kitanya. Bagaimana terciptanya anak kitanya menjadi anak yang saleh.
Maka oleh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana ini terjadi bapak-bapak, maka oleh Allah akan memberi azab kepada kita bapak-bapak. Bayangkan bapak-bapak, jangan sampai anak kita, harta kita, dibelalai kita, dua kita kepada Allah. Dilagi HP juga kita, yang belum boleh ke HP yang di rumah tikula, iaitu boleh belajar dengan HP. Padahal kita fikir kita kita rumah tikula mana? Tapi jiwa dari rumah tikula 20 jam dengan HP. Yang lebih hangat ya, lebih kena patah pulsa. Di pura 50 terujuh katanya tantingan pulsa di pasar. Ingat original ke Bandung. Yung pulsa anong media di main 70 ribu. Pulsa sih. Ini 50-70 ribu. Bayangkan dari babih tuan surau di main game online. Kita hanya pernah kehiraukan iman keadaan anak kita, pergaulan anak kita. Yang kita fikir anak kita senang udah. Yang kita fikir anak kita bahagia udah dengan tajuknya. Akan tetapi ingat bapak-bapak, di saat di masjid berkumandang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan orang lain yang jauh harap doa yaitu, akan tetapi doa daripada anak gedanya. Bila anak gedanya hadagat tadi di uronya bapak-bapak, akan ku yang akan dikirim kepada gedanya bapak-bapak. Jangankan ibu doa, diangkat rendah gedanya pun hari ini lalai bapak-bapak. Bayangkan bapak-bapak. Maka yang perlu kita pegang yang bahawa tanggung jawab anak gedanya, kalau gedanya ingin menciptakan anak gedanya menjadi anak yang saleh, bukanlah pada guru dan yaitu tunggu pengajian, melainkan pada diri gedanya masing-masing. Nyo yang bersama dan bapak-bapak, menyo gedanya ingin perubahan yaitu kepada anak tercinta gedanya. Maka oleh karenanya berwadah kita jauh bapak-bapak, seimbangkan dengan dunia dengan ilmu agama, ilmu dunia dengan ilmu agama. Bukan kita jauh kiri bapak-bapak ilmu dunia yang hanage, dia ilmu dunia, tapi disesuaikan, diseimbangkan. Berpantai juga ilmu dunia, tetapi tiga ilmu yaitu agama. Yang boleh kita jauh urutnya bapak-bapak, lebih ilmu agama, ada tiga dunia hana masalah. Karena bagian tak pula padi tendai di dimong nalu, tapi menyata pula nalu di dimong padi bapak-bapak. Dunianya kita minta bapak-bapak, S1, S2, S3, S4 kita minta walaupun kita nyoh ada tikula. Maka oleh karenanya didiklah anak kita nyoh supaya anak kita nyoh menjadi masa depan kita nyoh. Tak kala kita nyoh tupin pada, dia akan mengirimkan doa, dia akan menginvestasikan pahala kepada kita nyoh. Allahumma ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang selalu yaitu mendoakan kita nyoh, yang selalu mengarimkan yaitu kepada kita nyoh, yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada kita nyoh. Setiap satu huruf dia berikan kepada kita nyoh, dia hadiahkan kepada kita nyoh, akan kita nyoh tuaikan yaitu ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ono yang dapat khatib sampaikan lebih dan kurang khatib mohon maaf di mana ada kesilapan dan kejanggalan mari kita nyoh perbaiki waktu guru kita yang naik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul basir.
الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات. اللهم اجعل ديننا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا يا الله يا الله ذنوب المستغفرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، ولا ذكر الله أكبر.